Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, Shalom, salam jumpa bersama hamba Tuhan, Andris Makawekes dalam pelayanan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai, menganugerahkan waktu untuk kehidupan kami kembali pada saat ini, untuk kami boleh melakukan suatu ibadah di dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang begitu setia menemani perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa Tuhan, dan beri kekuatan dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membuka dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya melalui dengan firman-Mu itu kami beroleh kekuatan dari dalamnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru dalam kitab Yakobus yang kedua, mulai dibaca dari ayat 14 hingga ke 26. Jadi Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26 ini berperikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi perikop pembacaan kita ini adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di dalam kita menjalani hidup ini, pada saat sekarang ini, kita selalu berusaha melakukan apa yang baik dan benar, agar di dalam menjalani hidup ini kita senantiasa beroleh tuntunan dan bimbingan, bahkan penyertaan dari Tuhan Allah kita itu sendiri. Karena memang haruslah demikian. Karena kita hidup di luar kehendak Tuhan. Hidup kita ini tidak berarti. Dan sebagaimana kita sadari bahwa kita ini tidak lebih daripada embusan napas. Jadi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, apa jadinya hidup kita ini? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita ini. Jadi biarlah selama kita masih mampu melakukan apa yang baik dan benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita lakukanlah itu dengan baik dan penuh kesetiaan, agar kita ada pegangan, ada bekal untuk hari esok di dalam kita menjalani hidup bersama keluarga kita, anak cucu kita. Tentunya sebagai umat Tuhan senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, agar di dalam kita menjalani hidup ini, di hari-hari kehidupan kita, hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun di dalam kita menjalani hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan badai kehidupan yang seolah-olah datang mau memisahkan kasih dan setia dari Tuhan dari kehidupan kita. Apabila keimanan kita itu kita sudah kuat itu, maka semuanya itu tidak berarti dan itu tidak akan menggoyahkan keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita melalui putranya Yesus Kristus yang kita percayai, kita imani, yaitu Yesus Kristus, yang kita serukan namanya di dalam menjalani hidup ini di waktu siang dan malam. Dan kalau kita mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya tidak ada sesuatu apapun yang dapat menggoyahkan keimanan kita, bahkan perjalanan kehidupan kita bersama keluarga kita, anak cucu kita. Dan itu menjadi suatu dambaan kerinduan hati kehidupan umat Tuhan yang setia melakukan agamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itulah seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita senantiasa berusaha menjalani hidup. Sekalipun kalau kita beriman, kalau kita tidak melakukan apa-apa, hanya menunjukkan kepada orang, mengatakan kepada manusia, kami beriman pula.
tetapi tidak ada reaksi untuk melakukan satu persekutuan dengan Tuhan, maka keimanan kita itu adalah iman yang mati. Tetapi kalau keimanan kita disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka membawa keimanan kita itu menjadi sempurna. Jadi itulah jadinya. Seperti yang firman Tuhan katakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita punya iman, kalau ada perbuatan-perbuatan, iman yang ada pada kita itu sempurna. Jadi kalau iman kita itu sempurna, berarti itu kuat, kokoh, itu berdiri di satu dasar yang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nyala muta goyah. Sekalipun kita harus diperhadapkan dengan badai kehidupan, permasalahan-permasalahan yang seringkali datang silih berganti menghadang perjalanan kehidupan kita. Kalau iman kita itu kuat, iman kita kokoh itu, nyana muta goyah. Dengan yakin kita itu boleh berkata bahwa saya di dalam jalan hidup ini, saya hidup di bawah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat-sahabat Allah. Banyak yang Abraham lakukan ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak menjadi satu persembahan. Inilah Tuhan nyatakan kepadanya bahwa itu merupakan suatu kebenaran yang ia perbuat. Dan ia memindahkan perintah Tuhan, tidak melawan, sekalipun harus mengorbankan anaknya sendiri. Tapi yang sesungguhnya itu adalah pekerjaan yang memang, ya itu kalau dalam perfilman itu adalah heroik, perbuatan-perbuatan heroik itu seperti yang memang susah dibuat orang. Tetapi bagi Bapak Abraham itu, ia jalankan sesuai dengan perintah yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan di sanalah Tuhan beracara atas hidupnya. Dan mulai dari sanalah juga Bapak Abraham beroleh kasih karunia Tuhan, yaitu beroleh berkat-berkat. Dan berkat Bapak Abraham sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, kalau kita punya iman tapi tidak disertai dengan perbuatan, jelaslah iman yang ada pada kita itu mati. Jadi manusia bisa dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, tentunya kita bersyukur sekarang kita boleh beroleh pembenaran seperti yang katakan firman ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi karena perbuatan-perbuatan kita, itulah kalau kita melakukan itu di dalam menjalani hidup ini, tentulah senantiasa kita beroleh cinta dan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam menjalani hidup ini, kasih cinta dan kemurahan, dan itu membawa kita pada kebenaran.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu meloloskan mereka, lalu menolong mereka melolos melalui jalan yang lain. Itulah sebagaimana kita ketahui bahwa pengintai-pengintai yang ada di Yerikho itu bersembunyi di rumah seorang pelacur, yaitu Rahab. Tapi itulah Tuhan berkasihan kepadanya dan ia menolong, tidak membiarkan dia. Sampai pada waktu dikepung kota Yerikho itu dan tembok Yerikho itu rubuh, dan tertolonglah kehidupan Rahab ini bersama keluarganya. Tidak ditimpa celaka, walaupun berkecamuk pada saat itu perang mungkin. Bahkan tidak ada peperangan karena di sana terjadi mereka semuanya rebah. Seperti tembok Yerikho itu rubuh. Begitulah kemahakuasaan Tuhan Allah kita. Tuhan menolong kehidupan umatnya, tidak memandang muka siapapun dia. Inilah menjadi suatu kebanggaan bagi kehidupan kita, bahwa Allah kita, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah melalui putranya Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Tentunya kita sebagai umat Tuhan itu kita bangga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ini suatu perkataan yang memang menunjukkan bahwa begitu berkuasanya itu roh itu dalam kehidupan kita. Karena tubuh tanpa ada roh adalah mati. Seperti saat sekarang ini kita menjalani hidup, kita boleh menikmati firman Tuhan, mendengarkannya, dan menikmati baiknya. Dan apapun yang kita lakukan di dalam menjalani hidup di keseharian, di hari-hari kehidupan kita, itu karena ada roh. Bila tidak ada roh, kita sudah tidak ada sebagaimana ada pada saat ini. Sama halnya dengan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu, kalau iman tidak ada reaksi, tidak ada kegiatan, tidak ada perbuatan-perbuatan, itu adalah iman yang mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jelas kita akui itu. Firman ini mengatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Benar perkataan firman ini. Seperti yang kita lakukan sekarang. Kita mengakui, kita menyembah satu Allah, satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan lain. Tuhan yang setia menemani kehidupan kita. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kelimpahan. Tuhan yang mencurahkan berkat-berkatnya bagi kehidupan anak-anaknya. Tuhan yang tidak pernah jemu. Tuhan tidak pernah lelah bagi kehidupan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji bagi kehidupan anak-anaknya. Selalu tepat janji Tuhan itu pada waktunya. Dan pertolongannya bagi kehidupan anak-anaknya itu selalu tepat
pada waktunya. Itulah Tuhan Allah kita yang kita sembah melalui Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang berkuasa di langit dan di bumi, yang kita sembah sekarang di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentulah hal ini membuat keimanan kita semakin bertumbuh karena keakuan hati kita bahwa benar kita hidup ini hidup karena adanya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus, di luar Yesus, kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan. Tuhan yang begitu setia mengiringi langkah hidup anak-anaknya, menemani kehidupan anak-anaknya dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga. Kasih setia Tuhan senantiasa hadir bagi kehidupan kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan bahwa kasihan tiada batasnya, tiada yang dapat membatasinya, selalu menyertai di setiap langkah kehidupan anaknya. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, bahwa begitu besar cinta dan kasih-Mu yang senang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, di setiap waktu, di dalam kami jalani hidup kami, di hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, iman pengharapan kami semakin diperkuat, dan itu boleh meneguhkan hati dan pikiran kami, dan iman percaya kami itu Tuhan semakin kokoh dan bertumbuh dan bertumbuh dan memberi buah, dan itu kami boleh pakai untuk kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Ya Bapa, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Tetapi pada saat ini ada saudara-saudara kami yang rindu akan siraman ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi karena keadaan sesuatu apapun, dalam keadaan sakit, maka mereka boleh terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah. Kiranya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan bagi kehidupan saudara kami yang terbaring pada saat ini. Engkau hadir di sana, tertuju kepada saudara-saudara kami, dan mengurapi kehidupan saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, agar saudara-saudara kami itu boleh beroleh pemulihan, penyembuhan, hanya karena biru Tuhan itu sendiri, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami itu. Dan pada kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan berduka cita, kiranya Tuhan Engkau memberikan penghiburan, karena penghiburan yang sejati hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Engkau kiranya melawat kehidupan saudara-saudara kami ini yang bersuka cita Tuhan Yesus Kristus. Engkau penuhkan sukacitanya, agar mereka senantiasa lebih menikmati cinta dan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang tiada berdaya Tuhan, Tuhan kiranya menambahkan kekuatan kepadanya Tuhan, dan mereka boleh menjalani hidup dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di dalam penyertaan-Mu sendiri. Bagi Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, Engkaulah pengharapan bagi mereka Tuhan. Kiranya pada saat ini pula Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, sebab apapun yang mereka hadapi, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong dan terlepas dari segala yang jahat di dalam menjalani hidup di keseharian. Dan kiranya Tuhanlah yang beracara dalam kehidupan mereka, dan Tuhan
Tuhan senantiasa mencukupkan dan memberikan terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau, Allah sumber pengharapan kami. Karena semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Segala berkat-berkat itu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Sekalipun kami berupaya mencarinya, kalau Engkau tidak berkehendak, maka semuanya itu adalah suatu kesia-siaan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pula Tuhan bagi orang-orang yang terlepas dari cinta dan kasih-Mu Tuhan akan pendengaran kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya menjangkau kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada di pelosok dunia ini Tuhan Yesus Kristus, agar mereka Tuhan boleh mengenal cinta dan kasih-Mu Tuhan di dalam menjalani hidup ini, dan mereka pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap setia Engkau menolong, menjaga, mengawal perjalanan kehidupan berbangsa dan negara kami ini, mulai dari para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok desa. Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan di dalam menjalani hidup, agar kami senantiasa boleh menikmati hidup yang penuh kebahagiaan untuk menuju kepada kesejahteraan yang berkelimpahan dan dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Ini hamba bahwa seluruh perjalanan kehidupan kami di dalam menjalani hidup ini, tapi sempurnakan kiranya doa dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah perenungan firman Tuhan pada saat ini bersama hambanya Andries Mukawekes. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini boleh menggugah, menguatkan hati, kepikiran kita, dan kita pakai itu untuk kelangsungan hidup kita bersama dengan keluarga kita masing-masing di dalam menjalani hidup di hari-hari kehidupan kita. Dan kita boleh membagi-bagikannya bagi sesama-sesama kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama-sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Sampai jumpa.